Imam Mahdi adalah sosok pemimpin Islam terakhir yang dipercaya akan membawa umat Islam menuju hari kiamat dengan membinasakan kezaliman dan ketidakadilan di dunia. Kemunculan Imam Mahdi disebut sebagai bagian dari peristiwa kiamat atau hari akhir dalam Islam. Dalam Islam, kehancuran dunia disebut akan terjadi pada periode waktu yang disebut sebagai akhir zaman. Akhir zaman ditandai salah satunya dengan merajalelanya kezaliman dan keburukan ketika Islam mengalami kemunduran yang sangat tajam. Ketika itu terjadi, disebutkan akan hadir sosok pemimpin bernama Imam Mahdi dan membawa umat Islam pada kejayaan terakhir sebelum dunia dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riwayat yang menjelaskan mengenai kemunculan Imam Mahdi ini didasarkan pada riwayat hadis Nabi Muhammad SAW. Meskipun Imam Mahdi tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, namun kemunculannya di hari kiamat dipercaya secara luas di kalangan Muslim. Lantas siapakah sebenarnya Imam Mahdi? Bagaimana ciri-cirinya? Simak jawaban lengkapnya dari video berikut ini. Imam Mahdi diyakini akan muncul di hari akhir sebagai salah satu pertanda datanya hari kiamat. Penjelasan tersebut merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dalam Al-Mustadrak. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah bersabda, "Tidak hancur dunia hingga menguasai Arab seorang laki-laki dari keturunanku yang namanya sama dengan namaku." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam hadis lain, Rasulullah menjelaskan bahwa kehadiran seorang laki-laki dari keturunanku tersebut ditandai salah satunya dengan periode waktu. Dalam hadis di bawah ini, Nabi Muhammad menjelaskan bahwa Imam Mahdi akan hadir setelah periode-periode kediktatoran yang dipenuhi kesewenang-wenangan. Al-Hafidz At-Tabarani telah mentahris dalam Al-Mu'jam Al-Kabir bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Akan ada setelah masaku para khalifah, setelahnya adalah para amir, dan setelahnya adalah para raja, dan setelahnya adalah para penguasa yang diktator. Kemudian akan muncul seorang lelaki dari keluargaku yang memenuhi bumi dengan keadilan. Sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesenangan, kemudian memerintah setelahnya adalah Al-Qathani. Demi zat yang mengutusku, dengan membawa kebenaran, tiadalah Al-Qathani itu di bawah lelaki itu, Al-Mahdi." Sementara, untuk kapan dan di mana persisnya Imam Mahdi akan muncul, tidak ada hadis yang merincinya. Sebagaimana penjelasan mengenai kapan hari kiamat terjadi dalam Islam, peristiwa kiamat adalah hal yang tidak diketahui oleh manusia. Dalam Islam pengetahuan mengenai hari akhir hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad tidak memberikan detail peristiwa kiamat kepada umatnya, melainkan tanda-tanda sebagaimana kemunculan Imam Mahdi. Ada perbedaan pendapat mengenai tempat kelahiran Imam Mahdi. Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah menyebut, Al-Mahdi dilahirkan di Maroko, sebagian ulama mengatakan kelahirannya di Andalusia. Namun menurut riwayat yang paling sahih, seperti dari Abu Nuaim, dari Hamad, dari Ali bin Abu Thalib, Imam Mahdi dilahirkan di Madinah Al-Munawwarah. Dia akan menjadi pemimpin umat Islam selama sekitar 7-8 tahun. Selama kepemimpinannya, dia menguasai seluruh bangsa Arab, menegakkan keadilan, dan mengalahkan kezaliman dan fitnah yang melanda masyarakat di dunia. Selain itu Allah juga akan mengeluarkan seluruh kekayaan bumi, sehingga kehidupan dunia menjadi sangat makmur, baik melalui pertanian, peternakan, hingga hasil bumi lainnya. Harta pun akan melimpah, dan dibagikan merata kepada masyarakat. Ada ciri-ciri fisik maupun sifat dari Imam Mahdi yang disebutkan dalam riwayat sahih. Dari segi fisik, Imam Mahdi adalah seorang laki-laki yang memiliki hidung mancung, kening lebar, beralis tipis memanjang yang keduanya terpisah. Mata Imam Mahdi hitam dan besar, pipinya terdapat tahi lalat hitam, gigi depan mengkilap, janggutnya tebal. Sementara wajahnya bersinar seperti bintang cemerlang, di pundaknya terdapat tanda seperti tanda kenabian. Badan Imam Mahdi seperti orang Israel, warna kulit seperti orang Arab,
kedua pahanya kurus. Saat berbicara nadanya agak berat. Jika lambat berbicara, dia memukul paha kirinya dengan tangan kanannya. Umur Imam Mahdi saat kemunculannya yaitu di kisaran 30-40 tahun. Imam Mahdi memiliki sifat khusyuk kepada Allah, seperti khusyuknya burung nasar dengan sayapnya. Akhlaknya pun mirip Rasulullah. Dia akan bertemu dengan Isa bin Maryam, dan diminta menjadi imam saat sholat bersama Nabi Isa alaihi salam. Meskipun kemunculan Imam Mahdi merupakan hal yang tidak diketahui, namun sudah banyak terjadi peristiwa di mana manusia mengklaim sebagai Imam Mahdi. Klaim diri sebagai Imam Mahdi terjadi berulang kali, terutama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan hingga kini, klaim diri sebagai Imam Mahdi kerap kali ditemukan. Lantas, bagaimana cara mengetahui klaim Imam Mahdi yang palsu? Rasulullah SAW membekali umatnya dengan hadis untuk mengatasi hal tersebut. Melalui dari hadis-hadisnya, Nabi Muhammad juga menjelaskan ciri-ciri Imam Mahdi. Pertama, Imam Mahdi merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah menjelaskan bahwa Imam Mahdi berasal dari keturunannya, yakni dari garis keturunan Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah SAW. Hal tersebut didasarkan pada hadis berikut. Ummu Salamah mendengar Rasulullah bersabda, Al-Mahdi itu berasal dari keluargaku, dari keturunan Fatimah, hadis riwayat Abu Dawud. Salah satu ciri lain dari Imam Mahdi adalah kedatangannya dirizai oleh penduduk bumi dan langit. Hal tersebut didasarkan pada hadis berikut. Aku berikan kabar gembira kepada kalian dengan datangnya Al-Mahdi yang dimunculkan kepada umatku ketika terjadi perselisihan dan kegoncangan di antara manusia. Lalu bumi akan dipenuhi dengan keseimbangan dan keadilan, sebagaimana ia telah dipenuhi oleh kejahatan dan kezaliman. Dengan hadis tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kedatangan Imam Mahdi nantinya ditandai dengan kerizaan penduduk langit dan bumi. Apabila terdapat klaim yang muncul, dan banyak pertentangan hadir karenanya, maka klaim tersebut dapat dipertanyakan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Rasulullah menjelaskan bahwa Imam Mahdi akan muncul ketika masa kekelaman melanda dunia. Masa kekelaman tersebut disebut Rasulullah sebagai masa kediktatoran yang sewenang-wenang, merujuk pada kepemimpinan yang zalim. Namun seperti apa dan siapa pemimpin yang zalim tersebut tidak dijelaskan secara detail. Rasulullah juga memberikan ciri fisik Imam Mahdi dalam sebuah hadis. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud tersebut, Rasulullah bersabda, Al-Mahdi memenuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan kezaliman, hadis Abu Dawud. Saat kedatangan Imam Mahdi, akan muncul sejumlah tanda. Sungai Efrat akan tersedot, atau terbelah hingga memperlihatkan gunung emas. Dalam bahasa Arab, Sungai Efrat disebut Furat. Sungai raksasa dengan panjang nyaris 3.000 km ini, membentang melintasi 3 negara, yaitu Turki, Suriah, dan Irak. Sungai Efrat bersama saudara kembarnya Tigris, menumbuhkan peradaban-peradaban hebat, yang tercatat dalam sejarah manusia. Sungai ini mencatat sejarah panjang, dalam peradaban Mesopotamia kuno. Lembah sungai ini juga membentuk pusat Imperium Babilonia dan Assyria. Dalam khazanah Islam, sungai ini juga disebut sungai surga. Karena berdasar hadis, menjadi salah satu dari 4 sungai di bumi yang bersumber dari surga. Namun di sisi lain, sungai ini juga disebut sebagai tanda kiamat. Nabi Muhammad SAW bersabda, kiamat tak akan terjadi hingga sungai Eufrat mengering, dan muncul gunung emas di dasarnya. Demikian tadi gambaran mengenai siapa Imam Mahdi yang pernah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Mulai dari kelahiran dan masa kehidupan, ciri-ciri, hingga tanda kedatangannya. Itulah sedikit kisah kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Sekian dan terima kasih.